Dalam hitungan detik, polisi langsung melepaskan tembak ke arah Andrew. Andrew yang tertembak langsung jatuh, dibawa ke rumah sakit, tapi tidak tertolong. Padahal pas dicek, dia tuh tidak bersenjata, gak melakukan kejahatan apapun, dan sama sekali gak tahu kenapa ada polisi di depan rumahnya. Ini berat banget ya videonya. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Apa kabar teman-teman? Semoga senang selalu, semoga sehat selalu, semoga selalu dilindungi. Aku punya pertanyaan untuk kalian, Neroris. Apakah kalian penikmat konten-konten prank? Atau di kehidupan kalian, kalian adalah prankster yang suka banget ngelakuin bercanda-bercanda iseng, harmless untuk mencairkan suasana? Gak bisa dipungkiri konten-konten prank, atau bahkan ketika melihat prank terjadi di kehidupan nyata, atau bahkan ketika kita sekali-sekalinya di prank, keisengan orang tuh bisa banget jadi hiburan yang lucu, yang mencairkan suasana, bahkan jadi memori yang sulit untuk dilupakan. Tapi sejauh mana prank bisa dianggap kejauhan atau bahkan bisa membahayakan? Karena ternyata guys, udah ada kasus-kasus di mana niat awalnya memang iseng doang, tapi hasilnya malah berupa tragedi, bahkan sampai berujung maut. Menurut aku, kasus-kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk sangat berhati-hati dalam mengeksekusi sebuah prank. Langsung aja, without any further ado, let's get to it. Kalian tahu gak guys, prank TP atau toilet papering? Jadi mungkin kalian pernah lihat nih di film-film Amerika, ada sebuah prank populer yang udah ada sejak lama banget nih, biasa dilakukan sama anak-anak sekolah. Pranknya tuh kayak apa sih Nessie? Jadi TPing itu biasanya kalian datang ke rumah orang, abis itu halamannya kalian penuhin sama toilet paper atau tisu toilet. Nah itu kan biasanya pas ngelakuin gak berisik kan, jadi malam-malam depan rumahnya tuh dipenuhin sama toilet paper, sampai ke pohon-pohon, sampai ke atap rumah dan lain-lain. Jadi begitu paginya yang punya rumah keluar, rumahnya udah penuh sama tisu toilet. Itu pranknya. Nah beberapa bulan lalu, pada 6 Maret 2026, ada 5 remaja sekolah Georgia yang datang nih ke rumah guru matematika sekaligus pelatih olahraga mereka untuk nge-TP. Jadi mereka mau ngeprank guru mereka yang namanya Jason Hughes, seorang pria berkeluarga berusia 40 tahun. Nah karena kebetulan di Georgia itu udah hampir akhir masa pembelajaran nih, udah banyak yang mau lulus. Sebenarnya Mr. Jason itu udah ada firasat bahwa dia akan di-prank sama murid-muridnya. Karena udah tradisi dan dia model guru yang emang deket nih sama murid-muridnya. Guru matematika pula yang biasanya dianggap killer gitu kali ya. Tapi dia guru yang chill, santai juga. Dia mikir gimana kalau saya prank balik nih murid-murid saya. Nah di malam dimana Mr. Jason nih tahu bahwa murid-muridnya akan datang untuk melakukan prank TP di rumahnya, dia tuh sengaja guys nunggu di dalam rumah. Dia tahu rumahnya lagi di TP. Dia biarin nih murid-muridnya ngelakuin prank mereka di luar sambil dia siap-siap. Rencananya dia akan keluar guys dan basically catch them in action atau menangkap mereka di tengah aksinya gitu. Jadi dia bisa keluar kayak, "Hayo, saya tahu nih kalian lagi ngeprank saya. Sekarang siapa yo yang di-prank?" gitu. Dia pun bahkan pada saat itu guys nggak ada niatan untuk marah-marah. Dia mau ngeprank balik aja nih murid-muridnya. Ya udah, setelah dia menunggu cukup lama, murid-murid yang ngelakuin TP, dia mau keluar dari rumahnya. Pas dia keluar dari rumahnya nih, sudah siap untuk ngeprank mereka, tiba-tiba murid-muridnya tuh panik luar biasa begitu ngelihat nih guru keluar. Mungkin mereka nggak tahu ya apakah dia akan marah, ngamuk, ngelaporin ke polisi atau apa. Atau kaget aja murid-muridnya refleks langsung melarikan diri. 5 murid ini kabur menggunakan 2 mobil. Langsung mereka masuk ke mobilnya, siap-siap untuk tancap gas. Kebetulan Mr. Jason pas keluar guys, kepleset. Dia jatuh ke jalan dan gak sengaja tertabrak sama salah satu mobil yang digunakan sama murid-muridnya yang udah siap pada saat itu tancap gas. Muridnya Mr. Jason sendiri, Jaden Ryan Wallace, umur 18 tahun, menabrak Mr. Jason dengan keras. Langsung dia berhenti, dia keluar dari mobil, dan dia ngelihat gurunya sudah terkapar. Mereka langsung telepon ambulans, mereka bantuin gurunya ini, dan ketika ambulans datang, Mr. Jason langsung dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata nyawanya tidak terselamatkan. Tidak sesuai rencana awal, hanya untuk ngeprank gurunya ini, malah akhirnya sang guru kehilangan nyawanya. Kasus ini juga langsung ditangani sama polisi yang menangkap dan mendakwa Jaden dengan beberapa tuduhan, termasuk penghilangan nyawa karena kelalaian dalam menggunakan kendaraan, mengemudi ugal-ugalan, masuk tanpa izin ke properti orang, dan membuang sampah sembarangan. 4 murid lainnya juga akhirnya ditangkap guys, tapi dengan tuduhan yang lebih ringan. Nah kasus ini sempat bergulir guys, dengan pro dan kontra dari banyak orang, tapi akhirnya kelima remaja ini dibebaskan menggunakan jaminan sambil menunggu proses hukum selanjutnya.
Tapi hal yang sangat menyentuh dalam kasus ini adalah istrinya Mr. Jason justru meminta agar para murid itu tidak dihukum. Setidaknya tidak dihukum berat. Kalau menurut dia ini adalah kecelakaan tragis, bukan tindakan yang disengaja. Istrinya Mr. Jason itu bahkan bilang guys, bahwa kalau misalkan kelima anak ini masa depannya malah hancur gara-gara kasus ini, itu bertentangan sama nilai hidup dari suaminya. Suaminya, Mr. Jason yang dia kenal, itu sangat peduli dan sangat berdedikasi dalam mendidik anak-anak. She's so nice. Nyesek banget sih kasus kayak gini. Karena niatnya all fun and games and then... Next. Next ada prank perampokan. Ini terjadi pada Februari tahun 2021 di Nashville, Amerika Serikat. Jadi suatu malam di bulan Februari tahun 2021, sekitar jam 21.20, jadi jam 9.20 malam, seorang Timothy Wilkes umur 20 tahun lagi buat konten prank untuk dia post di YouTube bersama salah satu temannya di area parkiran dari sebuah tempat hiburan bernama Urban Air Trampoline and Adventure Park. Nah, Timothy sama temennya ini punya konsep prank yang bisa dibilang cukup ekstrim ya. Jadi mereka pas diskusi, mereka berpikiran kayaknya nih kalau misalkan kita bikin prank, pura-pura melakukan perampokan, bakal rame deh di YouTube. Karena ini berani banget bro kontennya. Siapa lagi coba yang berani? Somebody's gotta do it. Seseorang harus melakukannya. Nah, long story short, dari diskusi mereka merasa bahwa akan jadi konten yang seru banget kalau mereka pergi mendekati sekelompok orang sambil bawa pisau besar seolah-olah mereka beneran mau ngerampok dan menangkap reaksi orang-orang itu menggunakan hidden camera atau kamera yang tersembunyi. Mereka mikir, aduh pasti reaksinya orang-orang kayak takut banget. Viral deh pasti kalau ada reaksi orang takut. Pasti lucu banget. Tapi biar realistis, biar reaksinya asli. Gimana ya? Oh gini aja, kita pergi malam-malam. Bener-bener. Akhirnya pergilah mereka berdua malam-malam jam 9 malam menyiapkan diri untuk melakukan prank ini guys. Udah mereka setup kamera, mereka menunggu kelompok yang tepat nih untuk mereka prank. Akhirnya setelah menunggu beberapa waktu, mereka menemukan kelompok yang tepat guys. Ini cocok nih untuk di prank. Timothy sama temannya mendekati kelompok itu guys dan menunjukkan pisau besar yang mereka bawa. Mencoba untuk ngeprank mereka. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah orang-orang ini tidak tahu mereka lagi di prank. Mereka nggak tahu bahwa ada kamera yang disembunyiin. Dan ketika David Storms Jr. umur 23 tahun melihat pisau besar yang dibawa sama Timothy, dia pikir dia bener-bener lagi dirampok. Dia merasa nyawanya terancam, dia keluarin guys senjata yang ternyata dia bawa. Dia arahkan senjata tersebut langsung ke arah Timothy dan menarik pelatuknya. Timothy langsung jatuh, kehilangan nyawanya pada saat itu juga. Gak lama polisi datang, dia cerita sama polisi bahwa ini adalah perampok yang mencoba untuk merampok dia. Baru setelahnya guys, dia mengetahui bahwa itu semuanya ternyata hanyalah prank. Pada laporan awal, akhirnya polisi juga bingung siapa yang bisa ditetapkan sebagai tersangka dan siapa yang salah dalam kasus ini. Karena responsnya David juga gak salah. Itu adalah respons spontan terhadap ancaman. Dan ujung-ujungnya memang tidak bisa disalahkan, karena dia hanya membela diri. Oh my god, temennya tapi nggak apa-apa? Oh my god, berarti temennya yang cerita ya kayak, bro, ini cuma prank. Bohong ya kamu? Kalian tadi niat ngerampok kan? Begitu saya door baru bilang ini prank. Enggak bro, itu lihat ada kamera tersembunyi. Jangan-jangan emang dia niat ngerampok. Tapi kalau dihajar dia bilang ini prank. Sumpah ini sangat membingungkan sih. Misalnya nih dia ngeprank. Ini nih ambil. Semua uang saya dan jam Rolex saya. Diambil beneran nggak? Atau enggak bro ini cuma prank buat YouTube. Menurut aku emang dari awal kayak rada sas ya. Rencana ini apalagi dilakukan di Amerika di mana orang have the rights to bear arms, Second Amendment, boleh punya senjata. Menurut aku ini prank yang mencurigakan. Tapi kalau misalkan memang ini adalah pure prank yang tidak dipikirkan matang-matang, sangat-sangat disayangkan. Gimana menurut kalian, Elris? Coba komen di bawah. Next. Next, ada kejutan ulang tahun. Aduh, ini terjadi di Indonesia. 8 Juli 2024 itu mestinya menjadi hari bahagia untuk FN umur 18 tahun, seorang siswa yang menjabat sebagai ketua OSIS dari SMA N1 Cawas, Klaten, Jawa Tengah.
Kenapa hari itu mestinya menjadi hari bahagia untuk FN? Jadi pada pagi itu guys, FN sama teman-temannya sekitar 30 orang yang juga adalah pengurus OSIS sedang rapat di sekolah. Rapat ini adalah untuk bagi-bagi tugas karena mereka tuh mau ada kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa yang rencananya itu digelar pada tanggal 25 Juli 2024. Nah menjelang siang mereka udah rapat untuk beberapa waktu, salah satu temannya FN itu sadar bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya FN. Correct me if I'm wrong, tapi katanya dari situ muncul ide bahwa kayaknya seru deh untuk ngasih kejutan ke FN. Kejutannya gimana? Ya kayak di sekolah-sekolah lainnya guys. Kalau ulang tahun ada semacam ritual ya untuk melempari tepung dan menceburkan teman ke kolam. Jadi setelah makan siang dan sholat zuhur, teman-temannya FN itu udah siap dengan rencana mereka. FN yang keluar dari kamar mandi itu langsung ditaburi sama tepung, dibopong rame-rame, dan diceburin ke kolam ikan sekolah. Jadi kebetulan di sekolah mereka tuh ada kolam ikan yang ada air mancurnya. Disitulah FN diceburin. Awalnya masih ketawa-ketawa, masih nyorakin FN, dan semuanya kelihatan kayak prank harmless, kayak bercandaan mereka biasanya. Tapi nggak lama situasinya berubah. Jadi setelah FN diceburin, dia tuh mencoba untuk keluar dong dari kolamnya. Dia berusaha untuk naik ke pinggir. Nah tanpa dia sadar, dia menyentuh ada bagian kayak pipa deh kayaknya, yang dalamnya tuh ada kabel yang berisikan aliran listrik yang memacu pompa air mancur di kolam ikan tersebut. Dan tiba-tiba aja FN tuh ngerasa tubuhnya kram, tegang. Awalnya terlihat dari wajahnya kayaknya dia ngerasa bahwa dia kram biasa. Tapi semakin lama dia terlihat semakin tegang. Sudah tidak merespon nih candaan-candaan temennya. Beberapa temennya langsung sadar ada sesuatu yang salah. Beberapa langsung mencoba untuk menolong dia dan turun ke kolam juga. Nah salah satu dari mereka pas kakinya nyentuh air merasakan ada aliran listrik yang cukup kuat. Itu di airnya aja. Dan teman-teman yang ikut turun juga pada kesetrum. Tapi mereka masih bisa gerak dan dicoba untuk ditarik keluar. Again, if you guys know the detail, correct me if I'm wrong. Salah satu dari mereka yang sadar apa yang terjadi langsung teriak minta matiin listrik dari saklar utama. Barulah setelah aliran listrik berhasil diputus, FN itu bisa dipegang dan dikeluarin dari kolam. Akhirnya dia dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya sekitar jam 2 siang, ternyata FN tidak selamat. FN berpulang tepat di hari ulang tahunnya dan dimakamkan keesokan harinya pada tanggal 9 Juli tahun 2024. Setelah kejadian itu, polisi langsung turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Beberapa saksi diperiksa, teman-temannya FN semua diperiksa. Semua teman-teman itu bilang, kami tuh tahu FN bisa berenang, makanya kami pikir prank ini benar-benar harmless, benar-benar nggak bisa menyakiti dia. Kami hanya berani menyemburkan dia karena kami tahu dia bisa berenang. Akhirnya pihak PLN melakukan pengecekan dalam instalasi listrik di sekolah itu, lebih tepatnya di bagian kolamnya, dan mereka menduga bahwa ada kabel yang rusak atau terkelupas yang membuat arus listriknya itu menyebar ke kolam. Dari pihak keluarganya FN, mereka menerima bahwa kejadian ini adalah musibah dan tidak melanjutkannya ke proses hukum. Oh no, that's so sad. Aku tahu sih pasti teman-temannya juga shock luar biasa dan sedih banget. Semoga semua yang kehilangan dalam kasus ini diberikan ketenangan dan semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Yang Maha Esa. Amin. Somehow this one feels closer karena terjadi di Indonesia. Sangat-sangat disayangkan. Next. Next ada prank Ding Dong Ditch. Ada yang tahu nggak itu apa? Ding Dong Ditch. Ding Dong Ditch itu prank ketika kalian mencet bel rumah orang, abis itu cabut guys. Pura-pura bukan kalian gitu yang mencet bel. Ding Dong Ditch. Jadi kalian ding dong, abis itu kalian ditch. Get back here! What the hell's wrong with you? Kalau di Indonesia apa? Ding Dong Chaps. Kita ding dong juga kan? Ding dong, bukan ya? Kita ngomong apa? Teng tong. Teng tong Chaps. 19 Januari 2020 di Temescal Valley, California, Amerika Serikat, ada 6 remaja nih guys, lagi nongkrong bareng dan mereka menggunakan sebuah mobil Prius. Mobil bagus nih ya. Kayak kalian lagi naik mobil bareng teman-teman ngobrol ngalor ngidul kemana-mana, terus di tengah-tengah ada yang ngomong kayak, ayo kita main truth or dare, pilih jawab jujur atau tantangan. Sama nih sama 6 remaja ini. Salah satu bilang, ayo truth or dare. Salah satu temennya bilang, aku pilih dare. Oke, aku kasih tantangan ya. Kamu pilih apakah mau loncat ke kolam renang di tengah malam atau ngelakuin ding dong ditch, pencet bel rumah orang terus kabur. Nah kemudian temennya milih, gampang, sini ding dong ditch. Berhenti nih mobil mereka. Di pinggir jalan, temannya turun dari mobil, mendekati sebuah rumah. Dia pencet belnya, ding dong. Terus dia langsung lari balik ke mobil, mau kabur. Tawa-tawa kan, ih parah banget, parah banget.
Kasian lo yang punya rumah, lagi tidur malah dibel, hahaha. Tanpa remaja-remaja ini tahu bahwa ternyata sang pemilik rumah, Anurag Chandra, pada malam itu lagi nggak di kondisi baik-baik aja. Kebetulan ternyata ketika dipencet belnya, itu menjadi penyulut terbesar dari api yang udah terbakar di dalam dirinya, yang buat dia ngamuk guys. Kemarahannya pecah. Dia keluar dari rumah, dia masuk ke dalam mobilnya, dan dia kejar mobil yang berisikan anak-anak remaja ini. Dalam kondisi super panas, dia mengemudi dengan kecepatan tinggi mencapai 159 km per jam. Dan begitu dia cukup dekat dengan mobil yang digunakan sama para remaja ini, tanpa segan-segan dia tabrak dari belakang. Dan sampai mobil Prius itu kehilangan kendali dan menghantam pohon di pinggir jalan. Dan langsung pada saat itu juga, 3 dari 6 remaja tadi, semuanya usianya 16 tahun, Daniel Hawkins, Drake Ruiz, dan Jacob Ivascu, langsung kehilangan nyawa di tempat. 3 remaja lainnya selamat, walaupun luka-luka juga cukup parah. Dan yang membuat situasi lebih parah lagi adalah setelah melakukan itu, Anurag bukannya nelpon polisi atau mencari emergency services buat membantu anak-anak ini, dia langsung cabut guys. Dia langsung balik ke rumahnya, meninggalkan lokasi kejadian. Akhirnya dia ditangkap sama polisi. Di pengadilan, dia mengaku bahwa dia tuh marah karena dia merasa keluarganya terancam pada malam itu karena salah satu remaja ini tuh ngetoknya kencang banget dan sempat melakukan tindakan tidak pantas. Nah, tapi pengadilan tidak membiarkannya bebas begitu saja. Jaksa menilai bahwa tindakan dia mengejar dan akhirnya menghantam mobil itu adalah keputusan yang disengaja dan juga sangat-sangat berbahaya yang akhirnya menghilangkan nyawa dari 3 anak remaja yang mestinya bisa saja dilaporkan ke polisi untuk dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Akhirnya Anurag Chandra dinyatakan bersalah atas 3 dakwaan penghilangan nyawa tingkat pertama dan 3 pencobaan penghilangan nyawa. Gila, 3 dakwaan penghilangan nyawa tingkat pertama plus percobaan penghilangan nyawa 3. Penjara seumur hidup. Oke guys, dan yang terakhir untuk video kali ini berat banget ya videonya. Swatting prank. Ini terjadi pada 28 Desember 2017. Lagi-lagi di Amerika Serikat, tepatnya kali ini di Wichita. Ngomongnya gitu gak sih, Wichita? Wichita? Coba kalau ada yang tahu, komen di bawah. 20 Desember tahun 2017 itu ada seorang remaja, bisa dibilang remaja ya, di bawah 20 tahun, umurnya 19 tahun, namanya Casey Viner, yang lagi main game Call of Duty World War II. Nah, itu permainan, sorry banget aku bukan gamer, tapi correct me if I'm wrong, itu adalah permainan online yang dimana kalian bisa bermain dengan teman online. Gak harus juga sama orang yang kalian kenal, kadang kalian bisa kenalan sama orang random dan bermain bersama. Nah, hari itu dia tuh adu argumen sama seorang pemain lainnya bernama Shane Gaskill, umurnya 20 tahun. Kenapa mereka bisa adu argumen? Adalah karena pas mereka main, karakternya Casey itu dibun-bun sama karakternya Shane. Nah, tapi mereka tuh berantemnya emosi banget. Kenapa? Karena ada taruhannya. Emang taruhannya besar Nessie? Enggak, taruhannya cuma $1,5, sekitar 19.000 sampai 20.000-an. Nah, karena Casey kesel, karakternya meninggoy, dia curhat ke salah satu temennya dia. Temennya namanya Tyler Barris, umur 26 tahun. Nah, Casey sekalian nih tahu bahwa si Tyler ini suka ngejain orang-orang. Ngerjainnya gimana? Dia suka melakukan yang namanya prank swatting. Apa itu prank swatting? Jadi prank swatting itu ini cukup serius sih sebenarnya pranknya. Dia akan pura-pura nelpon polisi, terus bilang bahwa ada kejadian serius, keadaan darurat di rumah orang yang mau dia prank. Kemudian polisi datang kan buat ngecek, pasti orangnya kaget dong tiba-tiba didatengin polisi. Dan udah gitu aja pranknya. Jadi untuk bikin orang deg-degan tiba-tiba didatengin sama polisi. Nah, nelpon polisinya itu bisa tentang hal apapun. Nah, Casey tahu bahwa Tyler itu suka melakukan prank ini. Akhirnya dia bilang, aku kesel banget nih, aku main game udah taruhan $1,5, karakter aku mati. Di mata siapa? Ada nih anak namanya Shane Gaskill. Nyolot banget. Bener dah, nyebelin banget ini anak. Oh ya udah, kita kerjain aja dikit. Kita prank swatting aja. Nah, akhirnya Tyler seperti dia ngeprank sebelum-sebelumnya, dia cari online guys. Kira-kira si Shane Gaskill ini tinggalnya di mana? Biar dia bisa ngirim polisi ke rumahnya Shane. Nah, ternyata waktu dicari-cari online, Shane itu dapat notifikasi bahwa dia tuh lagi di stalk. Ada yang stalking dia. Nah, Shane begitu tahu dia mau dikerjain, malah nantang. Dia kasih alamatnya guys, dia kasih alamat rumahnya, terus dia bilang, sini, mau dibuat apa sih? Mau datang ke sini? Sini, ayo, datang aja. Nah, Tyler kemudian menelpon 911, layanan darurat 911, berpura-pura menjadi Shane. Dia bilang bahwa dia ini baru saja menghilangkan nyawa ayahnya dengan menembak
ayahnya sendiri, terus sekarang dia masih menyandra anggota keluarganya di dalam rumahnya. I shot him in the head and he's not breathing anymore. I already poured gasoline all over the house. I might just set it on fire. Polisi langsung merespon dengan serius. Mereka mengirimkan orang langsung, officers untuk ngecek, karena mereka percaya bahwa mereka lagi menghadapi situasi penyanderaan berbahaya. Nah, ternyata disinilah sesuatu yang fatal terjadi. Alamat yang diberikan ke 911 oleh Tyler yang didapatkan dari Shane ternyata bukanlah alamatnya Shane sekarang. Itu adalah alamatnya Shane dulu. Udah gak ditempatin lagi rumahnya sama dia. Tanpa diketahui oleh Tyler, ternyata rumah itu ditempatin sama orang lain yang sama sekali gak ada hubungannya sama Shane Gaskill. Rumah itu ditempati oleh seorang Andrew Finch, pria berusia 28 tahun yang tinggal di sana bersama keluarganya. Gak lama, polisi tiba di lokasi dalam kondisi siaga penuh. Andrew yang ada di dalam rumah itu gak tahu apa-apa. Kaget dengar ada suara ribut-ribut di luar, ada suara sirine, ada mobil polisi. Paniklah dia keluar dari rumah untuk ngecek situasi. Nah, pas dia baru aja keluar dari rumahnya, tiba-tiba polisi udah menodong dia, memberikan perintah agar Andrew mengangkat kedua tangannya. Dalam kondisi yang bingung dan kaget banget, Andrew langsung angkat tangannya guys. Tapi karena dia lagi bingung banget, mungkin refleks juga, entah apa yang lagi dia rasain, tangannya tiba-tiba satu jatuh, bergerak ke arah pinggang. Bagi polisi yang pada saat itu lagi siaga tinggi, gerakan itu seperti ancaman guys. Kayak orang yang ingin mengambil senjata dari sakunya. Dalam hitungan detik, polisi langsung melepaskan tembak ke arah Andrew. Andrew yang tertembak langsung jatuh, dibawa ke rumah sakit, tapi tidak tertolong. Padahal pas dicek, dia tuh tidak bersenjata, gak melakukan kejahatan apapun, dan sama sekali gak tahu kenapa ada polisi di depan rumahnya. Police body cam footage. Setelah itu, penyelidikan besar-besaran pun dilakukan dan ketahuan bahwa ternyata ini hanyalah bermula dari prank panggilan palsu yang dilakukan sama Tyler Barris untuk membantu temannya Casey Viner yang lagi kesel sama teman lainnya, Shane Gaskill. Di persidangan, Tyler bilang bahwa ya dia sering sih melakukan prank ini, bahkan dia udah lakuin puluhan kali. Casey sama Shane juga mengaku bersalah karena mereka mencoba untuk menghilangkan bukti setelah mengetahui bahwa ada orang yang kehilangan nyawanya akibat mereka. Akhirnya Tyler Barris mendapatkan 20 tahun penjara, Casey Viner 15 bulan, dan Shane Gaskill hukuman 18 bulan penjara. Oh my god, kasian banget si Andrew. Semua cuman gara-gara taruhan 20 ribuan. Mana kasus yang paling menyayat hati guys? Coba komen di bawah dan aku masih mau tahu sih dari kalian. Menurut kalian sepenting apa untuk sebuah prank itu dipikirkan matang-matang? Walaupun bilangnya nggak berbahaya, nggak ada niatan untuk menyakiti, tapi ternyata kalau dieksekusi asal-asalan bisa sangat-sangat berbahaya. Stay safe kalian semua, terima kasih udah menemani aku di video kali ini. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye, see you tomorrow. Ting-tong. Ting-tong, ting-tong. Nggak, yang beneran nih. Kayak kucing suaranya. Itu suara kucing beneran. Kalau di bahasa Indonesia tuh apa? Iya, meong. Meong. Ini bikin sendiri nih. Nggak bener. Soalnya aku tuh kan peniru, Kak. Kalau bel apa? Ting-tong. Peng-peng. Apa sih? Aku merasa. Oke, nanti aku cari. Kayaknya salah.